Nempel, masih sama Ica di sini dan masih tetap di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif dan masih sama aksi cepat tanggap sumber nih dan tetap yang nggak berubah orangnya masih kamu Tia aja nih samping Ica. Tadi kan kita udah bahas sedikit ya Kak ya tentang berupa apa aja yang bisa disedekahin, yang program-program BLP dan segala macamnya ya Kak ya. Nah tadi kan Ica di belakang kita udah ngobrol-ngobrol dikit juga nih. Bisa nggak sih Kak dijelasin apa aja sih sebenarnya hal-hal yang bisa kita berbagi lah istilahnya ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan itu. Oke, baik. Jadi di ACT itu ada program yang namanya GSPR, Gerakan Sedekah Pangan Ramadan. Jadi ada kalau seandainya ini sahabat dermawan atau Nepal yang pengen nih ada beras misalnya di rumah dan ingin disumbangkan, misalnya aduh kayaknya uang nggak ada nih, maunya ada beras gitu, boleh disumbangkan, boleh dalam bentuk beras gitu. Dan alhamdulillah kita di beberapa titik swalayan atau mungkin minimarket ya seperti itu udah kerjasama juga. Kita ada rak atau booth yang namanya itu untuk GSPR ini. Jadi konsepnya itu setiap yang berbelanja mereka sembari juga mendonasikan belanjanya. Misalnya nih aku beli minyak 2, 1 aku titipin deh buat program GSPR ini, satunya aku bawa ke rumah. Gitu. Jadi 2 keuntungan sebenarnya. Satu dia bisa bersedekah, yang satunya si pemilik swalayan mereka pasti meningkat dong 2 kali lipat. Iya, itu mereka omset mereka mungkin dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya melulu soal uang, tapi kita apapun niat baik dari sahabat dermawan, baik itu dalam bentuk pangan ya, dan bentuk lainnya insya Allah bisa kita berdayakan gitu. Oke. Nah, sebenarnya Kak kalau yang kayak gitu berarti itu tuh di Kota Padang aja swalayannya atau emang udah menyebar di mana-mana nih Pak? Nah, untuk saat ini yang memang jalan aktif itu ada di Kota Padang dan juga ACT seluruh Indonesia gitu ya. Mereka punya program yang sama karena ini merupakan program nasional dan insya Allah itu diaplikasikan oleh setiap ACT yang ada di masing-masing cabang seperti itu. Oke, nah kita balik lagi nih ke tema kita nih Kak. Iya kan, tolong menolong. Tadi kita udah bahas sedikit juga kan, kita menolong orang yang membutuhkan misalnya. Tapi sebenarnya stigma tolong menolong ini nih Kak, kita bahas stigmanya ya. Stigma tolong menolong ini apakah seluruh orang di Indonesia ini berhak atau ada ya kayak Kakak tadi bilang ada klasifikasi tersendirinya nih buat mendapatkan pertolongan gitu. Iya, baik. Jadi kalau kita bahas ya soal bagaimana sih sebenarnya ruhnya orang Indonesia atau mungkin Sumatera Barat ya lebih khususnya. Karena banyak banget nih orang dermawan yang ada di Sumatera Barat atau Kota Padang terkhususnya. Cuman nggak banyak dari mereka yang tertarik untuk menolong satu sama lain, bukan berarti dalam arti ikut bersedekah mungkin ya. Menolong kalau ada orang jatuh ditolong ya itu salah satu bagian dari menolong gitu. Dan ternyata memang stigma tolong menolong itu ya beda-beda mindset seseorang gitu ya Ica dan juga Nepal. Tetapi kita sendiri sangat-sangat percaya bahwa setiap insan itu punya rasa tolong menolong. Hanya saja mereka belum tertarik untuk melakukannya seperti itu. Jadi tinggal tergantung kepada kita merubah mindset mereka aja gitu aja. Oke, menarik nih kata-katanya. Belum tertarik untuk menolong. Nah, biasanya dari ACT sendiri, gimana sih caranya biar apa ya, mendapat menarik perhatian orang-orang dermawan ini untuk akhirnya oke, saya akan menyumbang melalui ACT gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya mungkin kita lebih kepada trust issue dulu ya. Mereka percaya nggak sih dengan suatu lembaga itu gitu ya. Nah gimana caranya untuk memberikan kepercayaan kepada mereka tergantung kepada program-program kita gitu. Sejauh mana sih ACT sudah memberdayakan donasi-donasi dari para donatur ini kepada program yang dirasa memang benar-benar bermanfaat untuk para penerima manfaat kita seperti itu Ica. Nah ketika mereka sudah merasa percaya dan mereka yakin insya Allah nih mereka akan tertarik aja secara sendiri gitu. Dan mungkin lebih kepada informasi yang kita berikan itu valid gitu aja. Ini bantuannya misalnya nih kita memberikan bantuan kepada Palestina gitu ya. Benar nggak sih informasi ini valid gitu? Kalau seandainya nggak benar pasti mereka juga akan tertarik untuk berdonasi. Kita ada program untuk Dai Mu'alaf Mentawai dalam program Kapal Ramadan Mentawai. Nah ketika mereka yakin kita berikan mu'alaf itu setiap harinya ada penambahan di daerah Mentawai. Ketika kita tidak iringkan dengan data yang valid, mungkin mereka juga nggak akan percaya gitu. Tetapi ketika kita jabarkan informasi ini, mungkin ini suatu informasi juga bagi para calon donatur kita. Wah ternyata bener ya, mu'alaf makin meningkat ya ternyata ada di Mentawai. Karena Mentawai termasuk muslim minoritas di Sumatera Barat gitu ya. Dan ini sebenarnya salah satu cara syiar dakwah kita di sana gitu. Benar, setuju. Tapi
pernah nggak sih Kak dalam ketika menjalani menjalani tugas inilah gitu, Iya. merekrut orang-orang atau mengajak orang-orang dermawan untuk ikut berdonasi dan segala macam, pernah nggak sih dapat kendala-kendala yang ada gitu? Ya, sebenarnya kendala itu nggak perlu kita sebut ya. Suka duka menjadi Suka duka. Seorang hamba Allah lah kita sebutkan di sini. Kalau untuk sukanya banyak banget, kalau untuk dukanya insya Allah hanya Allah aja yang tahu gitu ya. Dan ini sebenarnya suatu perjalanan yang semoga jadi amal juga bagi kita nantinya di akhirat seperti itu Ica. Oke, tapi boleh nggak sih Kak di spill nih ke Nepal di rumah cara Kakak atau mungkin relawan-relawan lainnya dalam menghadapi ketika mendapatkan problem gitu. Gimana tuh cara? Problemnya bermacam ya, Echa dan juga Nepal semuanya. Kita ada yang namanya itu Masyarakat Relawan Indonesia. Dan sekarang itu alhamdulillah tadi baru dikukuhkan yang namanya itu Masyarakat Relawan Indonesia Desa atau MRI Desa. Dan ini di setiap kecamatan kita punya MRI-nya. Ada relawan yang masing-masing gitu, dan mereka inilah yang nanti akan menyampaikan kepada masyarakat sekitarnya bahwa ACT ini ada program ini, dan siapa yang akan mereka bantu dari donasi-donasi tadi, orang di sekitar itu juga. Berarti yang namanya subsidi silang lah ya istilahnya, dari yang satu membantu dan juga membantu yang lain di suatu daerah itu sendiri gitu. Karena kita yakin ya ketika ini akan terjadi, insya Allah nggak ada nih istilahnya orang yang tidak bisa makan dalam satu hari gitu, atau orang ketika mereka punya pekerjaan dan nggak lancar apalagi di saat COVID mungkin akan lebih sejahtera gitu ya, karena satunya juga saling tolong-menolong gitu. Dan kendala sejauh ini mungkin yang terjadi lebih kepada bagaimana meyakinkan para calon donatur kita bahwa mereka memang semestinya harus menyisihkan dari banyaknya rezeki mereka, karena dari banyak rezeki kita ini ada rezeki orang lain yang terselip di sana seperti itu. Ya. Nah, gimana sih Kak caranya biar memotivasi para orang dermawan ini biar mau menyumbang nih gitu? Oke, baik. Kita lebih kepada menyampaikan niat ya, menyampaikan niat kita bahwa kita ada, contohnya sekarang itu kapal Ramadan Mentawai, kita sampaikan kondisi Mentawai saat ini apa gitu ya, hampir mereka berada di garis kemiskinan seperti itu. Dan kalau kita lihat dari segi mungkin transportasi dan juga aksesibilitas ke sana juga termasuk susah gitu ya, dan untuk mereka mayoritas adalah petani yang dimana hasil pertaniannya itu tidak dibayar dengan harga semestinya gitu ya, bisa kita sebut dengan ya masyarakat belum sejahtera atau prasejahtera. Nah, ketika para calon donatur mengetahui situasi yang seperti ini dan mungkin mereka rasa ini adalah informasi yang sangat informatif sekali gitu, dan mereka rasa semoga bisa menarik keinginan mereka untuk berdonasi seperti itu. Oke, nah sumpah Kak ya, Ica tuh tertarik banget dengan program yang kapal Ramadan Mentawai ini Kak. Yeah. Nah biasanya kalau yang ke Mentawai ini, apakah relawan dari ACT sendiri yang ke sana untuk survei langsung atau gimana tuh Kak? Iya, jadi ACT itu punya relawan juga ya di sana. Ada relawan di Mentawai. Misalnya kayak ada informasi gempa gitu, kita bisa dapat informasi update karena ada relawan kita di sana gitu. Dan bagaimana kondisi masyarakat di sana yang mesti harus di-up gitu ya, atau disampaikan kepada masyarakat, kita juga punya relawannya di sana gitu. Jadi insya Allah informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang valid dan sesuai dengan kondisi terkini yang ada di suatu daerah, contohnya di Mentawai gitu. Oke, nah Ica pernah baca nih Kak dulu, baca artikel kebetulan dapat informasi tentang salah seorang Muslim di Mentawai. Kebetulan katanya dia boleh diberi makanan, tapi dengan syarat mereka tuh harus berpindah keyakinan gitu. Padahal awalnya tuh mereka tuh Muslim gitu. Nah, tanggapan Kakak tuh gimana sih, apa itu benar terjadi nggak sih di Mentawai karena Kakak bilang tadi Kakak survei langsung, atau sebenarnya itu hanya omongan-omongan yang artikel doang gitu Kak? Sebenarnya bisa saja terjadi ya Ica ya. Kenapa? Karena kalau udah soal perut, orang bisa melakukan apa saja. Ya mungkin kita sering dengar logika tanpa logistik anarkis gitu ya. Sama juga ketika perutnya masih kosong dan mereka nggak tahu masih harus ngapain lagi ya untuk mendapati sesuatu untuk mengisi perut ya. Hanya sekedar untuk mengisi perut mungkin mereka melakukan hal apa saja gitu ya. Nah ini sebenarnya langkah dan tujuan kita kenapa ACT Padang hadir untuk kapal Ramadan Mentawai ini, salah satunya dengan cara itu.
Jangan Iya, sampai nanti ada beberapa orang yang akidahnya itu berpindah hanya karena perutnya kosong gitu loh. Jadi jangan sampai nih Nepal dan juga sahabat dermawan semuanya kita biarkan ini terjadi gitu Ica. Jadi sedikit bantuan kita mungkin sangat berarti bagi mereka gitu. iya bener banget nih. Setuju nih kalau itu sedikit bantuan kita Iya. nggak tahu efeknya buat orang lain Iya, seperti bener apa banget. besarnya. Iya. Nah, Kak, sekarang boleh nggak sih dikasih tahu berapa sih angka apa ya, angka yang menganut agama Islam di Mentawai, biar Nepal juga tahu nih, oh ternyata udah mulai meningkat nih dari tahun ke Iya. tahun gitu. Oke, baik. Dan kalau untuk angka dari para mu'alaf kita di sana, nanti insya Allah ya bakal kita share lebih lanjut lagi kepada Ica. Dan insya Allah juga ada kepala cabang kita nanti yang bakal hadir untuk menyampaikan hal itu. Oh oke, berarti bakal ada tambahan bintang tamu di Iya, sini. bener Waduh, nggak sabar banget nih bakal ada satu orang lagi di sini. Dan buat Nepal yang nggak penasaran, tetap di sini aja dulu.